Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas langkah besar yang sudah diambil oleh Kota Samarinda menuju Smart City dengan fokus penerapan Smart Government dan digitalisasi kelurahan. Bagaimana teknologi bisa membuat pelayanan publik lebih mudah, cepat, dan transparan? Yuk, kita simak pembahasannya. Samarinda sebagai ibu kota dan kota terbesar di Kalimantan Timur memiliki posisi yang sangat strategis yang penting dalam perkembangan provinsi. Terlebih lagi dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur, itu menjadi peran Samarinda menjadi semakin krusial gitu, di mana di tengah perkembangan ini Samarinda itu bertekad untuk tidak ketinggalan dalam memanfaatkan tren global seperti konsep Smart City. Bagi Samarinda, konsep Smart City ini tuh bukan hanya tentang mengganti cara lama dengan menggunakan teknologi baru, tapi inilah tentang bagaimana teknologi bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup warga, mempermudah pelayanan publik, serta menciptakan lingkungan kota yang lebih nyaman, aman, dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Samarinda sendiri itu telah menyusun Master Plan Smart City Plus untuk periode 2022 hingga 2025 yang mencakup 10 program prioritas untuk mencapai visi tersebut. Program-program ini dirancang untuk memadukan berbagai aspek kehidupan kota, mulai dari pelayanan pemerintah, ekonomi, lingkungan, hingga kesehatan dan pendidikan. Namun, pada video kali ini, saya akan lebih fokus pada salah satu aspek yang penting, yaitu Smart Government dan penerapannya dalam digitalisasi pelayanan di kelurahan. Ini adalah langkah nyata yang diambil Kota Samarinda untuk menjadi kota yang lebih responsif dan efisien. Smart Government adalah salah satu pilar utama dalam membangun Smart City. Secara sederhana, Smart Government adalah konsep di mana pemerintah itu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan yang baik, cepat, dan transparan kepada masyarakatnya. Dengan teknologi ini, pemerintah itu tidak hanya mempercepat proses administrasi yang biasanya lambat, tetapi juga memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah. Di Samarinda sendiri itu salah satu wujud nyata dari Smart Government adalah digitalisasi kelurahan. Dulu untuk mengurus administrasi seperti KTP, KK, atau surat izin lainnya tuh warga harus datang langsung nih ke kantor kelurahan yang seringkali memakan waktu dan tenaga yang cukup banyak ya. Tapi sekarang banyak layanan ini bisa diakses secara digital dan masyarakat tuh bisa mengurus kebutuhan administrasi dari rumah, kantor, atau bahkan saat sedang berpergian sekalipun ya, hanya dengan menggunakan perangkat mobile yang masyarakat punya. Digitalisasi kelurahan ini tuh bukan hanya mempermudah masyarakat saja, tetapi juga membuat pelayanan lebih efisien. Selain itu, digitalisasi ini juga membuat proses pemerintah menjadi lebih transparan dan akuntabel, karena setiap langkah dalam proses administrasi ini tuh dapat dipantau secara langsung oleh masyarakat melalui web atau aplikasi yang ada. Ada banyak manfaat yang bisa kita rasakan dari program digitalisasi kelurahan ini. Mari kita bahas beberapa manfaat utamanya. Yang pertama, ada kemudahan akses. Dulu, warga harus datang ke kantor kelurahan untuk mengurus berbagai keperluan administrasi. Tapi sekarang, dengan adanya digitalisasi ini, warga bisa mengurusnya dari rumah atau di mana saja. Asalkan warga tuh memiliki akses internet dan perangkat mobile. Ini sangat memudahkan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota atau dari kelurahan itu sendiri. Yang kedua, efisiensi waktu. Proses yang sebelumnya membutuhkan waktu berhari-hari, kini bisa diselesaikan dalam hitungan jam atau bahkan menit. Misal, pengurusan dokumen yang sebelumnya membutuhkan waktu lama, kini bisa diproses lebih cepat dengan sistem digital yang terintegrasi. Yang ketiga adalah transparansi. Salah satu keunggulan dari sistem digital itu adalah kemampuan untuk meminimalkan praktik-praktik yang tidak transparan. Masyarakat itu bisa memantau setiap proses administrasi sehingga potensi untuk terjadinya korupsi atau manipulasi itu lebih kecil. Adalah penghematan biaya. Digitalisasi juga membantu mengurangi biaya operasional pemerintah, misalnya dengan berkurangnya penggunaan kertas dan kebutuhan untuk datang langsung ke kantor kelurahan. Pemerintah ini dapat menghemat biaya administrasi secara signifikan. Meskipun program digitalisasi ini membawa banyak manfaat, tapi pasti ada tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya. Berikut ada beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan digitalisasi ini. Yang pertama, ada infrastruktur teknologi. Salah satu tantangan terbesar adalah kesenjangan infrastruktur teknologi antara pusat kota dengan wilayah pinggiran. Di beberapa daerah, akses internet yang cepat dan stabil masih terbatas, sehingga membatasi kemampuan masyarakat atau warga untuk memanfaatkan layanan digital dengan optimal. Untuk itu, perlu ada investasi yang lebih besar dalam memperluas jangkauan internet di seluruh wilayah Kota Samarinda. Yang kedua, ada peningkatan kapasitas SDM atau sumber daya manusia. Teknologi tidak bisa berjalan tanpa sumber daya manusia yang mampu mengoperasikannya. Digitalisasi kelurahan ini membutuhkan tenaga kerja yang lebih cakap dalam teknologi. Oleh karena itu, butuh ada pelatihan bagi aparat kelurahan agar mereka mampu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat mengoperasikan sistem digital dengan baik. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau perusahaan teknologi untuk memberikan pelatihan ini. Ketiga, adopsi digitalisasi yang belum merata. Tidak di semua kelurahan di Samarinda itu sudah optimal dalam mengadopsi sistem digital ini. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah menciptakan platform yang lebih ramah pengguna sehingga lebih mudah dioperasikan. Selain itu, pemerintah juga bisa memberikan insentif bagi kelurahan yang mampu mengadopsi sistem digital dengan baik. Evaluasi yang berkala terhadap program ini juga diperlukan untuk mengatasi masalah yang ada dan untuk memastikan keberlanjutannya.
Keempat, partisipasi masyarakat. Agar program Smart City ini berjalan lebih efektif, partisipasi aktif dari masyarakat sangat diperlukan. Namun, ada beberapa kasus masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan layanan digital yang tersedia. Sosialisasi yang lebih intensif dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi adalah langkah yang perlu diambil oleh pemerintah dalam pelaksanaan konsep Smart City ini. Bapak Andi Harun sebagai Wali Kota Samarinda memiliki visi yang kuat dalam mengembangkan kota ini menuju Smart City. Dengan visi Samarinda Maju, Rakyat Maju, Bapak Andi Harun berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan infrastruktur, pengendalian banjir, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Beliau juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan konsep Smart City. Salah satu fokus beliau adalah penerapan Smart Government yang menitikberatkan pada transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik. Digitalisasi kelurahan adalah satu program yang diharapkan beliau bisa memberikan dampak langsung bagi warga, mempermudah mereka dalam mengakses pelayanan pemerintah. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, visi Bapak Andi Harun untuk Samarinda sebagai Smart City di masa depan tampaknya semakin nyata. Partisipasi dari masyarakat serta dukungan dari sektor swasta akan menjadi kunci kesuksesan dalam mewujudkan kota yang modern, efisien, dan nyaman untuk dihuni. Baik, itu adalah pembahasan kita tentang perjalanan Samarinda menuju Smart City dan bagaimana digitalisasi kelurahan melalui program Smart Government mulai memberikan dampak nyata dalam pelayanan publik. Perjalanan ini tentu tidak mudah, tetapi manfaat yang mulai terasa adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih baik. Namun, keberhasilan ini membutuhkan dukungan dan partisipasi kita semua sebagai masyarakat Samarinda, dan pemerintah telah memulai. Kini saatnya kita sebagai warga untuk mendukung, baik dengan memanfaatkan layanan yang ada maupun berpartisipasi aktif dalam pembangunan kota ini.